Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Grade 4. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan video pembelajaran yang kemarin tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan part 3 hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Oke, kalau kemarin kita belajar penjumlahan dan juga pengurangan dalam pecahan, sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagiannya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman, yuk. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kalau sudah berdoa berarti teman-teman harus menyiapkan apa? Ya, benar sekali. Teman-teman harus menyiapkan alat tulisnya, jangan sampai tertinggal dan terlewat ya. Karena teman-teman harus mendengarkan dan juga memperhatikan video pembelajaran ini. Oke, kita mulai yuk. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian masih dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar penjumlahan juga pengurangan dalam pecahan. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak sih bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan dalam pecahan? Oke, dibagi menjadi dua, yaitu penyebutnya sama dan penyebut yang berbeda. Kalau penyebutnya sama, tinggal diapakan? Iya betul, tinggal menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap sama. Oke, nah kalau misalkan dengan penyebut yang berbeda, bagaimana teman-teman? Ya betul, teman-teman perlu mengubah penyebutnya menjadi sama dengan mencari persekutuan terkecil dari penyebutnya. Lalu ketika penyebutnya sudah sama, ya ingat bahwa jika bawahnya berubah maka atasnya juga harus berubah teman-teman. Bagaimana cara mengubahnya? Iya betul, dengan membagi lalu dikalikan atasnya. Kalau misalkan bawahnya sudah berubah, atasnya sudah berubah, teman-teman bisa langsung mengerjakan sesuai dengan perintah operasinya. Jadi dikurang atau ditambah. Oke, teman-teman sepertinya sudah paham betul nih penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Nah, teman-teman, ternyata penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan itu sangat berbeda dengan perkalian dan juga pembagian dalam pecahan. Oke, sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian dalam pecahan. Bagaimana sih cara pengerjaan perkalian dalam pecahan? Yang pertama, jika penyebutnya sama. Oke, di sini ada contohnya 2/3 dikali 4/3. Nah, teman-teman, jika teman-teman bertemu soal seperti ini, ya, perkalian dalam pecahan dengan penyebutnya yang sama, ya, maka teman-teman bisa langsung mengkalikan semuanya. Nah, teman-teman bisa langsung kalikan. Dalam perkalian pecahan, teman-teman bisa mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi penyebutnya itu tidak hasilnya sama. Ya, jadi kalau di sininya sama 3, berarti hasilnya 3 tidak gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengkalikan. Jadi penyebut dikali penyebut, pembilang juga dikali pembilang. Di sini berapa pembilangnya? 2 dan 4. Penyebutnya itu 3 dan 3. Maka teman-teman tinggal kalikan. 2 dikali 4, 3 dikali 3. Maka 2 dikali 4 itu 8, dan 3 dikali 3 itu 9. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kita lanjut ke penyebutnya berbeda. Oke, bagaimana sih jika penyebutnya berbeda? Apakah kita harus mengubahnya gitu ya? Kan kalau penjumlahan sama pengurangan kita harus mengubahnya. Ternyata teman-teman di dalam perkalian, jika penyebutnya berbeda, teman-teman tidak perlu mengubahnya loh. Jadi teman-teman tetap bisa langsung kalikan. Oke, di sini ada contohnya. 5/7 dikali 3/6. Nah, ini sudah jelas-jelas bahwa penyebutnya berbeda. Penyebutnya itu 7 dan 6. Dengan pembilang yang berbeda juga. Nah, tadi kata Miss, jika dalam perkalian penyebutnya berbeda, maka teman-teman tidak perlu dihiraukan. Teman-teman langsung dikalikan saja. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Maka 5 dikali 3 dan 7 dikali 6. Ya, jadi langsung dikalikan. 5 dikali 3 itu 15,
7 dikali 6, 42. Oke, ingat ya teman-teman ya, jika penyebutnya berbeda sekalipun, maka teman-teman tinggal langsung kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, di sini ada contoh nih yang pertama. 2/5 dikali 7/5. Ingat teman-teman, ini adalah perkalian dengan penyebut yang sama. Kalau misalkan kayak gini, maka tinggal langsung kalikan. Berapa? Ya, 2 dikali 7 dan 5 dikali 5. Berapa 2 dikali 7? Betul, berapa? 14. 5 dikali 5 adalah 25. Maka jawabannya 14/25. Oke, lanjut ke contoh yang kedua nih, 2/5 dikali 3/4. Nah, di sini ada penyebut yang berbeda. Tadi Miss sudah ingatkan bahwa jika penyebutnya berbeda sekalipun, maka teman-teman tidak perlu hiraukan, teman-teman langsung, iya betul, langsung mengkalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pinter, Masya Allah. Nah, gitu ya, 2 dikali 3, 5 dikali 4. Berapa hasilnya? Iya, 6/20. Oke. Nah, teman-teman di sini ada contoh yang ketiga, 4/3 dikali 5/4. Nah, jika dikerjakan, maka ini atas kali atas, bawah kali bawah ya, atau pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, maka hasilnya 20/12. Nah, teman-teman, bahwa yang tadi ini ya, yang 20/12 itu dapat diperkecil teman-teman dengan cara membagi dengan bilangan yang sama ya pada pembilang dan juga penyebutnya. Jadi, teman-teman bisa perkecil untuk teman-teman rasa bahwa ini pecahannya besar. Jadi, pecahannya bisa diperkecil. Tapi dengan catatan dengan membagi angka yang sama. Jadi, kalau 20 dibagi 2, maka 12-nya juga harus dibagi 2. Kalau 20 dibagi 6, misalkan ya, dan 12-nya harus dibagi 6. Tapi dengan catatan angka tersebut bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Contohnya yang tadi, 20 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 12 bisa dibagi 2? Bisa juga, kayak gitu. Misalkan 12 bisa dibagi 3, tapi 20 tidak bisa dibagi 3 ya teman-teman. Maka 3 adalah bilangan yang tidak tepat. Begitu. Oke, ini langsung kita perkecil dengan membagi 4. 20 dibagi 4 dan 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 5/3. Begitu teman-teman. Jadi perkalian 4/3 dikali 5/4 itu setelah diperkecil hasilnya 5/3. Nah, teman-teman, Miss punya cara cepat nih buat menentukan 5/3 tanpa perlu dikali-kali. Oke. Seperti apa? Nah, ini contohnya ya, pengerjaan cepat dari perkalian 4/3 dikali 5/4. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di sini ada bilangan yang sama, yaitu berapa? 4-nya. Betul ya teman-teman ya. 4-nya sama. Nah, karena 4-nya sama, ini kan bisa nih kita silang ya teman-teman ya. Kita hilangkan 4-nya. Karena 4 dibagi 4, betul, 1 ya, atau habis ya teman-teman ya. Maka kita coret deh 4-nya. Coret 4-nya. Jadi tinggal berapa teman-teman? Iya, betul. Jadi tinggal 5 pembilang dan 3 penyebut. Maka hasilnya 5/3. Mudah bukan teman-teman? Oke. Nah, ini contoh nih, contoh yang tadi. Kalau ada soal 2/7 dikali 7/9, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada angka yang sama, yaitu angka 7 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Maka kita harus betul mencoret angka 7-nya. Sisanya berapa teman-teman? Betul, 2/9. Oke, teman-teman sudah bisa nih ya rupanya ya. Oke, kalau yang tadi perkalian, sekarang pembagian pecahan.
Bagaimana sih cara pengerjaan pembagian dalam pecahan? Secara konsep, membagi dengan pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Nah, teman-teman nggak perlu pusing bagaimana sih cara membagikan pecahan, karena pada dasarnya pecahan itu adalah pembagian ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu soal pecahan dengan pembagian, berarti teman-teman tinggal merubahnya menjadi perkalian dan mengubah pembaginya jadi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi di atas. Gimana sih Miss? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada soal 2/7 dibagi 3/4. Tadi kata Miss tinggal diganti aja pembaginya dengan perkalian dan tinggal dibalik, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Maksudnya yang mana? Nah, pembaginya 3/4-nya kita balik. Kalau dibalik jadi gimana nih? Betul, jadi 4/3. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi tinggal dibalik aja nih, diganti perkalian lalu dibalik. Yang 4-nya tadinya di bawah jadi di atas, 3-nya yang di atas tadi jadi di bawah. Nah, kalau teman-teman sudah diganti seperti ini, teman-teman bisa langsung mengkalikannya. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah, atau pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Dan 2 dikali 4 itu 8, 7 dikali 3 itu 21. Maka jawabannya 8/21. Sampai sini bisa teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua sama seperti tadi. Kalau misalkan ada pembagian dalam pecahan, teman-teman tinggal merubahnya ke perkalian dan diubah 4/6-nya, dibolak-balik ya teman-teman. Jadi berapa? Iya, betul, jadi 6/4. Jadi 5 dikali 6, 9 dikali 4. Jawabannya 30/36. Nah, ini bisa diperkecil ya teman-teman ya. Bisa diperkecil, 30 dibagi 6, 36 dibagi 6, hasilnya 5/6. Oke, dalam perkalian dan pembagian pada pecahan campuran ya, kalau misalkan tadi kan Miss mencontohkannya pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran bagaimana? Kalau teman-teman bertemu dengan pecahan campuran, maka teman-teman bisa mengubahnya dulu ke pecahan biasa. Nah, ini contohnya 1/2/3 dikali 1/5. Jadi 1/2/3-nya itu dirubah dulu dengan cara 3 dikali 1 lalu hasilnya ditambah 2. Berapa 3 dikali 1? Iya, 3. Lalu 3 ditambah 2, 5, dan pembilangnya tetap. Maka dihasilkan perkalian 5/3 dikali 1/5. Oke, jawabannya tinggal dikalikan aja ya teman-teman ya. 5 kali 1 dan 3 kali 5 jawabannya 1/3. Atau bisa 5-nya dicoret nih, jadi 1/3. Oke teman-teman, sudah selesai pembahasan kita tentang perkalian dan juga pembagian dalam pecahan. Jangan lupa ya teman-teman, dikerjakan latihan-latihannya ya. Kalau misalkan perkalian, meskipun pembilangnya sama, pembilangnya beda, atau penyebutnya sama, penyebutnya berbeda, tetap cara pengerjaannya adalah yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah ya teman-teman ya. Atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, begitu. Nah, kalau misalkan pembagian dalam pecahan, teman-teman bisa mengubahnya menjadi perkalian dan diubah dibalik pembaginya. Jadi yang atas jadi di bawah jadi di atas. Oke teman-teman, ya selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah nih teman-teman, video pembelajarannya sudah selesai. Masih tetap seru kan? Nah, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung ke guru kelasnya masing-masing jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti. Nah, kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.